Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kakak undang yang di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan lagu kita, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, padanya sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita tangannya tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami akan memulaikan ibadah ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, urapi setiap kami anak sekolah minggu agar dengan dengaran akan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat lagu yang kedua, Deep Down in My Heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down
Siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu kita, Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati karena Dia yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibirnya agar apapun yang Dia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Kau juga memberkati kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Baik. Kakak harap semua di rumah juga baik-baik ya. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan.
sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik buka Alkitabnya di Matius 18. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Adik-adik yang di rumah juga buka ya Alkitabnya. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Tapi kakak ajak adik-adik untuk baca sama-sama ayat yang pertama aja. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, Matius 18 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Oke, seperti yang kita baca, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, jadi suatu hari ada seorang raja nih, dia manggil salah satu hambanya mau mengadakan perhitungan. Dan ternyata hamba ini punya hutang sebesar 10.000 talenta. Sebesar berapa? 10.000 talenta. Ya, hamba ini punya hutang sebesar 10.000 talenta. Tapi waktu raja memanggilnya, ternyata hamba ini nggak bisa membayarnya. Ia nggak mampu untuk melunaskan hutangnya. Sehingga raja ini bilang kepadanya, raja memerintahkan supaya hamba ini beserta anak dan istrinya dan segala harta miliknya untuk dijual, dan sebagai gantinya hutangnya akan dianggap lunas. Tetapi hamba ini sujud menyembah kepada sang raja. Ia berkata, coba adik-adik perhatikan Matius 18 ayat 26. Ya, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Nah, waktu raja mendengar permohonan hamba ini, hatinya tergerak. Ia kasihan kepada hamba ini. Ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga raja itu pun memutuskan untuk membebaskan hamba ini. Dan segala utangnya, yang tadi berapa ya Kak Bina? 10.000 talenta. Ya, segala utangnya itu yang 10.000 talenta, raja itu menganggap lunas. Nah, hamba ini senang, ia keluar dari situ. Dan dalam perjalanannya keluar, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ia bertemu dengan teman yang lain. Temannya ini juga merupakan seorang hamba. Coba kita baca di Matius 18 ayat 28. Nah, setelah hamba itu keluar dari tempat raja itu, ia bertemu dengan temannya yang juga merupakan seorang hamba. Kakak bacain ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencetik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Nah, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tadi kakak udah bilang kan kalau raja itu sudah menghapuskan hutang dari hamba ini, yang 10.000 dinar, 10.000 talenta tadi. Nah, walaupun dia sudah diampuni, ia bertemu dengan temannya yang mempunyai hutang sebesar 100 dinar. Tapi bukan yang mengampuni temannya ini, hamba ini malah menyerahkan temannya ke dalam penjara. Jahat nggak dia? Jahat. Ya, hamba jahat ini sudah diampuni. Seharusnya setelah dia diampuni, dia pun mempunyai hati untuk mengampuni temannya ini. Nah, pada saat itu teman-teman hamba ini yang lain melihat kejadian itu. Kejadian di mana hamba ini mencekik temannya dan menyerahkannya ke dalam penjara. Mereka merasa sedih, sehingga mereka pun melaporkannya kepada tuan mereka, yang raja tadi itu. Matius 18 ayat 32. Coba adik-adik perhatikan. Miranda tolong baca. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Nah, ayat 33, Chris baca. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, tadi raja itu bertanya, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, raja itu merasa marah. Dia sudah mengampuni hamba ini, tapi hamba ini tidak mau mengampuni temannya.
Sehingga raja ini menyerahkan hamba yang tadi berhutang 10.000 talenta itu, yang walaupun sudah dihapuskan hutangnya, raja ini menyerahkan hamba ini kepada algojo. Algojo itu adik-adik tahu nggak apa? Menurut yang kakak baca, algojo itu adalah seseorang yang biasanya melaksanakan hukuman mati. Jadi misalnya ada seseorang yang melakukan kesalahan, raja ini menyerahkan orang yang bersalah ini kepada algojo, dan algojo akan melaksanakan hukuman mati. Nah, itu cerita untuk hari ini. Pelajarannya adalah seperti judulnya pada perikop yang ini. Di ayat 21 ada judulnya kan, perumpamaan tentang pengampunan. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang pengampunan. Nah, adik-adik tahu kan pengampunan apa? Tahu ya, misalnya ada orang yang bersalah, dia bilang, aku minta maaf ya, dan kita harus mengampuni, ya kan? Nah, menurut adik-adik, apa yang Tuhan mau kita untuk lakukan kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita? Ya, memaafkan, kita harus mengampuni. Kita nggak boleh seperti hamba yang jahat ini, yang tadi sudah diampuni oleh raja, tapi ia tidak mau mengampuni temannya, oke? Nah, dan mungkin bagi sebagian orang mengampuni itu sulit ya, apalagi kalau kesalahan yang dilakukan oleh orang itu besar dan berulang kali. Tapi kita harus ingat, yang pertama bahwa bahkan Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ia sudah menembus dosa dan kesalahan kita, sehingga sudah selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengampuni orang lain. Adik-adik mau belajar untuk mengampuni? Mau ya, belajar untuk mengampuni. Dan untuk yang terakhir ada ayat hafalan Matius 18 ayat 35. Untuk yang adik-adik dari kelas kecil dan kelas sedang, ayat hafalannya hanya bagian yang terakhir, yaitu mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Coba Davin sama Pandu, itu kan pendek, bisa dihafal. Matius 18 ayat 35 bagian yang terakhir. Baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 35. Mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 1, 2, 3. Mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, itu hafalan untuk adik-adik yang kelas kecil dan sedang. Dan untuk yang kelas besar, seluruh dari ayat 35 adalah ayat hafalannya, yaitu maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini untuk yang kelas besar. Grace dan Miranda, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, nah itu adalah hafalannya. Dan sebagai penutup, kakak mengingatkan kalau hari ini judul ceritanya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya hati untuk terus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Demikian firman untuk hari ini. Kakak ajak adik-adik yang di rumah juga yang di sini untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini bisa tertanam dalam lubuk hati kami bisa belajar untuk mempunyai hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang sempurnakan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya.